Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan psikologi alias psikologi edukasi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syejida Mariam. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kepercayaan untuk menjadi moderator dalam kegiatan psikoedukasi mengenai stop melakukan cyberbullying. Selanjutnya, izinkan saya membacakan ketentuan yang harus diikuti peserta, yaitu yang pertama, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan background yang telah disiapkan oleh panitia. Yang kedua, mohon untuk tidak menghidupkan mic pada saat acara berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Kemudian saya juga akan membacakan susunan acara yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua ada sambutan dari perwakilan kelompok, yang ketiga ada pemaparan materi mengenai stop melakukan cyberbullying, yang keempat forum diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima penutupan. Maka dari itu, sesuai dengan susunan acaranya, mari sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya ada sambutan dari perwakilan kelompok, yaitu Riana. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Syajida atas kesempatannya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Rosmawati, saya perwakilan dari kelompok pemapar. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan acara edukasi, psikoedukasi yang kami adakan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Syajida yang telah bersedia menjadi moderator untuk kelompok kami. Saya kira cukup untuk sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Riana atas sambutan yang begitu hangat untuk kita semua. Sebelum memasuki acara inti, mari kita lihat bersama-sama tayangan mengenai gambaran cyberbullying. Halo, Assalamualaikum. Mau pakai gosen nggak? Katanya suruh kamu yang gosenin. Repot kakak mau sekalian beli makan kok buat puasa, Ya udah, buat buka. ya udah. Datang Udah, angkat si juga. Sakit emang puasa kan dia udah lebaran. Enggak, dia puasa ngikut kakak. Oh, ya udah. Puasa Oke, segitu saja gambaran sedikit dari video mengenai cyberbullying. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari kegiatan psikoedukasi ini, yaitu pemaparan materi mengenai stop melakukan cyberbullying untuk kelompok, waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar ya.
Oke, bisa dimulai teman-teman kelompok. Materi mengenai stop melakukan cyberbullying. Kontrol jarimu karena komentarmu menyakitiku. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Farisal Mutiararis. Lalu yang kedua ada Anis Andayani. Yang ketiga ada Desti Anggrani. Dan yang terakhir ada Riana Rosmawati. Next. Apa sih sosial media itu? Sudah bukan rahasia umum jika di Indonesia masyarakat memiliki jari tangan yang setajam pisau. Bagaimana tidak, masyarakat bisa dengan bebas menggunakan media sosial dan melontarkan kalimat pedas hanya dengan bermodalkan gadget dan jaringan internet. Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial sendiri merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang sering digunakan pada masa kini. Melalui media sosial, masyarakat memungkinkan akan mendapatkan informasi dengan mudah. Informasi teknologi dalam media sosial dapat menyebar dengan cepat sehingga mempengaruhi perspektif, gaya tentang kehidupan dan budaya manusia. Menggunakan media sosial tidak hanya untuk sekadar berdiskusi dengan orang lain, tetapi seseorang dapat menggunakannya untuk bersosialisasi sehingga pengguna memiliki hubungan yang sangat dekat pula di dunia nyata. Next. Meningkat 12,35% dari 170 juta orang pada tahun lalu. Instagram dan Facebook dengan presentasi masing-masing 84,8% dan 81,3%. Sedangkan proporsi pengguna TikTok dan Telegram adalah 63,1%, serta Telegram mencapai 62,8%. Pada kenyataannya, banyak orang yang kini menyalahgunakan media sosial seperti melakukan perilaku menyimpang melalui media sosial yang meliputi penyalahgunaan video atau foto dan perkelahian melalui komentar. Selain itu, kurangnya sifat bersosialisasi untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, pornografi, kecenderungan berbuat kejahatan, dan yang terakhir munculnya kekerasan seperti cyberbullying. Next. Baik, selanjutnya itu what is a cyberbullying? Jadi apa sih artinya cyberbullying ini? Cyberbullying ini ialah memiliki arti di mana suatu kejadian ketika seseorang, anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh seseorang melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Adapun menurut Beasley, cyberbullying ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya nih seperti SMS, internet, email, chatting, video online, situs jejaring sosial, dan lain-lain. Secara sengaja oleh individu maupun kelompok untuk mendukung perilaku yang bertujuan untuk memusuhi dan menyakiti orang lain. Next. Selanjutnya nih ada ciri-ciri atau karakteristik pada cyberbullying. Yang pertama itu cyberbullying yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi cyberbullying ini biasanya tidak hanya terjadi satu kali teman-teman, tapi dilakukannya secara berulang-ulang kali dengan melontarkan komentar jahat kepada seseorang. Misalnya nih kepada seleb atau YouTuber yang memposting foto atau video terkait tentang hal dia di sosial medianya. Nah, individu atau sekelompok lain terus-menerus mencari kesalahan seleb atau YouTuber tersebut dengan melontarkan kalimat buruk di akunnya secara berulang-ulang kali. Yang kedua, ada menyiksa secara psikologis. Nah, cyberbullying ini dapat menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Jadi, korban yang biasanya mendapatkan perlakuan seperti difitnah atau digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuannya untuk mempermalukan si korban tersebut. Yang ketiga, ada cyberbullying dilakukan dengan tujuan
karena pelaku memiliki tujuan, misalnya seperti untuk mempermalukan korban atau balas dendam, atau mengatasi stres dari konflik yang sedang terjadi dan hanya untuk bersenang-senang. Kemudian yang keempat, terjadi di dunia maya. Cyberbullying ini dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi nih teman-teman, seperti jejaring sosial dan pesan teks, atau juga dalam Twitter atau Instagram yang saat ini aplikasinya sedang banyak banget dipakai oleh masyarakat Indonesia. Adapun kasusnya seperti salah seorang YouTuber dan selebgram yang saat ini ia rasakan itu betapa pahitnya komentar buruk dari masyarakat melalui media sosial. Nah, hampir di setiap konten yang diunggahnya ini tuh selalu mendapatkan komentar pedas berupa hinaan fisik. Nah, foto yang diunggah ke akun Instagram hanya berupa selfie dan tidak ada yang terlihat aneh. Dahulu tuh ia terkenal melalui YouTube karena mengunggah video tutorial make up serta lagu parodi miliknya mendapatkan views lebih dari 47 juta. Nah, mirisnya nih menjadi terkenal tidak menjamin akan terlepas dari bayang-bayang tindak cyberbullying ini. Perbuatan tersebut malah makin sering nih teman-teman terjadi, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia bersamaan melakukan cyberbullying. Next. Kemudian ada aspek-aspek cyberbullying. Yang pertama itu terdapat pengulangan. Pengulangan yang dimaksud adalah hal yang paling penting pada elemen intimidasi. Pengulangan ini merupakan hal yang mudah dikenali dan sering dilakukan di dunia maya sehingga korban merasa tidak nyaman atau merasa tidak terganggu gitu. Yang kedua, niat atau maksud. Jadi niat atau maksud ini ialah hal yang didefinisikan dalam intimidasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara disengaja nih teman-teman, yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang. Yang ketiga, membahayakan. Jadi membahayakan pada konsep intimidasi ini didefinisikan sebagai hal yang berbahaya, sehingga dapat memakan korban terluka dengan cara tertentu. Kerugian dari konsep membahayakan ini adalah seperti fisik, sosial, psikologis, atau perilaku, dan juga emosionalnya teman-teman. Nah, yang keempat itu ada ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ketidakseimbangan kekuatan ini dapat diartikan sebagai pelaku intimidasi memiliki kekuatan sebenarnya atau lebih besar daripada si korban tersebut. Next. Selanjutnya ada 7 jenis cyberbullying. Yang pertama adalah bullying. Mereka menunjukkan mirip pesan chatting atau email dengan nada marah, kasar, frontal, atau vulgar. Perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam chatting di media sosial, seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk yang kedua, ada online harassment, yaitu perilaku yang dilakukan secara berulang yang bermaksud menyinggung dan ditujukan kepada seseorang melalui media sosial. Yang ketiga, ada cyber stalking, yaitu perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara sehingga dapat membuat keterangan ketakutan. Yang keempat, ada denigration, yaitu perilaku dengan maksud merusak reputasi dan nama baik yang bertujuan membatalkan pada orang lain dengan pesan. Yang kelima, ada masquerade, yaitu tindakan menyamar menjadi orang lain dengan mengirim informasi palsu untuk mengancam seseorang. Yang keenam, ada scary sendiri, yaitu perilaku membujuk seseorang agar mendapat rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Sedangkan kalau ini sendiri terjadi jika pelaku membeberkan informasi pribadi yang mengerikan atau sensitif dan dipastikan untuk merugikan orang lain. Yang ketiga, ada exclusion, adalah perilaku yang sengaja mengurangi atau target bullying untuk masuk ke grup online dan selanjutnya korban dikucilkan. Nah, ini ada faktor cyberbullying nih guys. Yang pertama ada faktor internal. Di dalam faktor internal itu terdapat usia, kepribadian, regulasi emosi, dan sebagainya. Tingkah laku yang menjerumus pada kriminalitas sehingga mengalami kegagalan sistem kontrol diri pada anak terhadap dorongan-dorongan emosional.
lain, Anda tidak dapat mengendalikan respon dan dalam perjalanan primitif dan tidak bisa dilakukan dalam yang kedua, ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal, dapat teman, keluarga, media sosial, dan sebagainya. Faktor eksternal didapatkan melalui lingkungan sekitar yang menimbulkan perilaku seseorang, salah satunya perilaku seperti itu. Yang ketiga, ada pesatnya perkembangan teknologi. Menggunakan jaringan internet dengan intensitas yang tinggi yang membuat seseorang rentan melakukan sesuatu. Keempat, tidak tahuan akan risiko. Pelaku cyberbullying kebanyakan tidak mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum. Mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat membuat mereka terkena sanksi pidana. Next. Nah, selanjutnya ada dampak cyberbullying, guys. Mereka yang tidak sepenuhnya memahami etika berinternet yang baik cenderung sulit mengontrol perilakunya di dunia online. Orang yang mengalami cyberbullying akan berdampak pada kesehatan mentalnya, seperti depresi, masalah sosial, harga diri yang rendah, serta dapat bunuh diri. Harga diri yang rendah dan masalah perilaku yang dapat meregangkan hubungan antara anggota keluarga. Selain itu, cyberbullying dapat menyebabkan proses dampak terburuknya dapat mengakibatkan korban melakukan bunuh diri. Selanjutnya, akibat dari perkembangan teknologi saat ini, telah marak terjadinya kejahatan melalui internet atau sering disebut sebagai cyberbullying. Nah, cyberbullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa kita sebut sebagai UU ITE. Ini diatur dalam pasal 29 yang berbunyi tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dari pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi tiap orang dengan memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 dipidanakan penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 750 juta rupiah. Next. Nah, berikut ini ada cara penanganan cyberbullying. Yang pertama ada peranan orang tua. Di sini orang tua tuh sangat berperan penting dalam pengawasan terhadap anaknya. Sehingga orang tua disarankan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak melalui pendekatan sehari-hari di rumah dengan memberi permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Lihat kepada anak agar terhindar dari perilaku cyberbullying. Yang kedua ada mengontrol diri, sangat penting karena jika bukan dari diri kita sendiri, maka kita bisa saja terjerumus melakukan cyberbullying. Maka
dari itu, kita harus menahan diri agar tidak terjerumus ke dalamnya. Oke, maaf teman-teman karena ada kesalahan dari jaringan. Saya akan maaf teman-teman karena ada kesalahan. Oke, saya akan membacakan ulang mengenai cara penanganan cyberbullying ini. Akibat dari perkembangan teknologi yang saat ini telah marak terjadi, kejahatan di internet, yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, pasal 29 ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan dari pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dari pasal 29 tersebut akan dipidanakan penjara paling lama 4 tahun dan didenda maksimal paling banyak 750 juta rupiah. Next. Selanjutnya ada cara penanganan cyberbullying. Nah, cara penanganannya itu yang pertama, peranan orang tua. Di sini orang tua sangat berperan dalam pengawasan terhadap anak, sehingga orang tua disarankan untuk dapat membangun komunikasi yang efektif dengan anak melalui pendekatan sehari-hari di rumah, dan memantau kegiatan anak di media sosial untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Sehingga orang tua dapat memberikan masukan atau arahan kepada anak agar anak terhindar dari perilaku cyberbullying. Yang kedua, ada mengontrol diri. Mengontrol diri ini sangat penting karena jika bukan dari diri kita sendiri, maka kita bisa saja terjerumus melakukan cyberbullying. Maka dari itu, kita harus bisa mengontrol diri agar tidak terjerumus dan tidak melakukan hal-hal yang berkomentar negatif. Yang ketiga, kita harus memilih lingkungan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Maka dari itu, agar kita terhindar dari hal tersebut, disarankan untuk bisa memilih lingkungan yang baik dan juga saling support agar kita terhindar dari kasus-kasus cyberbullying. Yang keempat, ada program edukasi mengenai cyberbullying. Dengan mengadakan program-program seperti ini, kita bisa nih memberikan informasi terkait cyberbullying agar kita bisa terhindar dan kita tidak menjadi korban ataupun pelaku dari kasus-kasus cyberbullying. Next.
Jadi kesimpulannya, biasanya orang-orang tuh cenderung berbagi informasi ataupun hanya sekedar membagikan momen pribadinya melalui media sosial. Namun jika ada komentar buruk berupa sindiran, cacian, atau makian, itu tentunya bisa mengancam bagi seorang korban. Ini misalkan komentar jahat yang dilontarkan oleh seseorang melalui media sosial akhirnya memiliki pengaruh besar terhadap pemilik akun. Karena perbuatan tersebut mengakibatkan emosi negatif yang berlebihan serta itu juga merupakan tindak penyalahgunaan sosial media. Peluang terjadinya cyberbullying juga bergantung pada individunya itu sendiri, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, opininya masing-masing, dan hak kebebasan dalam berpendapat. Tidak semua orang yang berada di sosial media dapat berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu, kita harus berinteraksi sebagai masyarakat memiliki pemahaman lebih tentang etika berinternet yang baik. Kontrol perilaku kita di sosial media dan tingkatkan rasa empati kita. Dengan demikian, sesama pengguna media sosial kita akan merasa menjadi aman dan nyaman, dan pastinya kita akan terhindar dari kasus-kasus cyberbullying. Next. Ya, saya kira segitu aja penjelasan dari kelompok pemapar materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, karena tadi materinya sudah dipaparkan, maka sekarang forum diskusi tanya jawabnya saya buka. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on mic atau bisa melalui kolom chat. Kami persilahkan untuk 3 orang yang bertanya ya. Oke, ini udah ada yang mulai bertanya, ada Rehan. Nanti pertanyaannya kita tampung dulu ya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, boleh silakan.
sambil menunggu jawaban dari teman-teman kelompok, barangkali ada satu lagi yang ingin bertanya, boleh banget ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rehan. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan saat melihat orang di sekitar kalian mendapatkan tindakan cyberbullying? Yang kelompok kami lakukan itu adalah yang pertama, sikap empati kita terhadap seseorang yang mengalami korban bullying, cyberbullying tersebut, terus memikirkan apa yang harus dikatakan dan kepada siapa, dan mengajak untuk pergi bersama jika seseorang yang mengalami cyberbullying tersebut untuk memutuskan kepada melaporkan atau memutuskan dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi kita mengamankan dulu nih korbannya dengan menunjukkan rasa empati kita dan motivasi bahwa tuh dirinya tuh sangat berharga gitu. Lalu kemudian kita mengajak untuk pergi bersama seseorang tersebut untuk melaporkan bahwa ia mengalami cyberbullying dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Apakah sudah cukup, Rehan? Jawabannya?
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisha. Pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan cyberbullying tanpa menghindari akses dari dunia maya atau internet? Nah, kita bisa menyesuaikan pengaturan privasi yang ada di jejaring sosial kita, batasi akses ke data pribadi dengan alamat IP dan informasi pribadi yang aman dari pengintaian. Lalu juga batasi jumlah informasi pribadi yang dapat dilihat oleh pengguna lain, dan juga kita harus berhati-hati dengan siapa kita menambahkan daftar teman atau pengikut di jejaring sosial media. Hanya terhubung dengan orang yang, kalau bisa kita hanya terhubung dengan orang-orang yang kita kenal dan kita percaya. Kita dapat memblokir seseorang secara permanen untuk mencegah mereka melihat konten yang kita bagikan atau menghubungi kita. Laporkan foto, video, atau konten yang tidak diinginkan, serta profil yang menurut kamu itu berbahaya. Gimana, Tarisa? Apakah sudah terjawab? Baik, Karisa. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan. Ketika kita menghadapi cyberbullying, ada beberapa langkah yang kita ambil untuk mengatasinya. Pertama, jangan respon secara emosional. Jaga ketenangan diri dan hindari merespon dengan kemarahan atau frustasi. Kan bukti yang dapat mengganggu kita. Nanti kita bisa laporin ke pihak wajib. Yang kedua, lakukan interaksi dengan pelaku. Dari berinteraksi lebih lanjut dengan pelaku, blokir atau hapus kontaknya dari media sosial. Ketiga, beritahu orang dewasa yang dapat dipercaya. Segera beritahu orang tua atau orang dewasa yang dapat kita percayai tentang situasi yang sedang kita alami. Mereka dapat memberikan masukan dan bantuan dalam menangani masalah tersebut.
Yang keempat, laporkan kepada penyedia platform. Jika cyberbullying terjadi melalui platform media sosial atau situs web tertentu, laporkan kejadian tersebut kepada penyedia platform. Yang kelima, simpan bukti. Simpan semua bukti yang terkait dengan kasus cyberbullying, seperti pesan atau gambar lainnya. Bukti tersebut bisa kita jadikan laporan kepada pihak berwajib. Terus selanjutnya adalah laporkan ke pihak berwenang. Jika Anda merasa ancaman atau kejahatan yang serius terjadi, laporkan cyberbullying pada pihak berwenang. Selanjutnya, temukan dukungan. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau teman yang dapat memberikan dukungan secara emosional. Bagaimana Laila? Apakah sudah cukup? Oke, karena teman-teman yang nanya sudah merasa cukup, jadi sesi tanya jawab ini juga saya tutup ya. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Sebelum berakhirnya kegiatan ini, saya minta tolong kepada teman-teman sebelumnya untuk foto bersama dan mengaktifkan kameranya karena ingin di screenshot. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kita langsung tutup aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kegiatan psikoedukasi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian kegiatan psikoedukasi hari ini. Apabila ada salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.